Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak pertanyaan yang masuk bagaimana cara melakukan backup dan restore mata kuliah dari yang semester sebelumnya ke semester saat ini. Ini sedikit tricky Bapak dan Ibu, harus bisa memperhatikan beberapa hal ya. Jadi tidak hanya backup kemudian restore tapi harus ada penyesuaian. Baik, saya akan coba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan backup kemudian restore mata kuliah dari semester lalu ke semester saat ini yang sedang berlangsung. Baik, di sini yang sedang berlangsung masih kosong, oleh karena itu Bapak Ibu bisa cek dulu mata kuliah di masa mendatang. Kalau misalnya ada seperti ini contoh tampilan untuk mata kuliah di semester genap 2022-2023 kelas reguler dan kelas paralel. Dibedakan warna ikonnya. Kemudian Bapak Ibu masuk ke masa lalu ya, di filter masa lalu ini masa lalu cek. Nah, Bapak Ibu cari mata kuliah yang mau direstore. Oke, salah satunya misalnya saya masuk ke jaringan komputer. Oke. Jadi kan di semester ini misalnya Bapak Ibu ada mata kuliah jaringan komputer seperti ini. Nah, ini ada mata kuliah jaringan komputer. Oke, berarti kita cek di masa lalu. Ada nggak mata kuliah jaringan komputer? Oke, ada mata kuliah jaringan komputer. Dan yang harus Bapak Ibu pastikan adalah bahwa untuk melakukan backup ini perhatikan semua materi sudah ada gitu ya. Jadi misalkan perhatikan sudah lengkap, itu untuk mempermudah saja. Caranya bagaimana? Pertama, Bapak dan Ibu untuk melakukan ini di semester di tahun akademik 2021 semester genap ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu pastikan masuk ke menu cadangkan. Oke, pastikan ke menu cadangkan. Oke, saya ulangi, di menu administrasi ke menu cadangkan di mata kuliah yang akan Bapak Ibu backup terlebih dahulu. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu bisa menceklis apa yang dibutuhkan. Oke, saya cek satu-satu. Aktivitas sumber dan sumber ini perlu Bapak Ibu, file-file itu bisa ya. Ini bisa. Apakah acara kalender kita tidak perlu? Untuk acara kalender ini, bank soal kalau ada perlu, grup atau pengelompokan kita juga nggak perlu, nanti mungkin akan membuat grup atau pengelompokan yang baru. Oke, ini default aja. Oke, perhatikan Bapak Ibu, ini adalah tahap pertama untuk setting awal. Sudah oke semua di setting awal? Lanjutkan Bapak Ibu, next. Klik tombol lanjutkan. Oke. Kemudian pada step yang kedua adalah skema setelan atau setting skema. Di sini Bapak dan Ibu silahkan pilih ya materi apa yang akan ditampilkan. Sebagai contoh misalnya di sini, ini untuk live sesi seperti ini saya isinya link ke Zoom ya. Ini tidak perlu, berarti tidak saya backup ya. Lihat lagi misalnya berikutnya, apakah ada yang tidak perlu di backup? Kalau tidak perlu di backup ya silahkan di di uncheck ya, di uncheck list saja, di uncheck list saja apa yang tidak diperlukan. Oke, kemudian kalau sudah semua pastikan oke, kemudian next, tekan tombol selanjutnya, Oke. Di bagian konfirmasi dan ulasan ini adalah step yang ketiga. Bapak Ibu di sini akan ada dibuatkan secara otomatis nama berkasnya. Perhatikan Bapak Ibu, panjang benar. Oke. Nah, kita hapus aja yang ujungnya supaya lebih mudah dan tinggalkan titik .mbz kemudian tambahkan nama yang sesuai. Misalnya backup jaringan contoh ini ya, Jarkom 22.1 misalnya 21.2 mohon maaf. Nah, misalnya seperti ini supaya lebih mudah dibaca. Tapi ujungnya Bapak Ibu perhatikan .mbz itu yang harus diperhatikan nih, .mbz. Oke. Berikutnya Bapak dan Ibu cek ke bagian paling bawah, ini untuk review apakah ada yang disertakan atau tidak. Kemudian lakukan
pencadangan. Oke. Nah, tekan tombol lakukan pencadangan untuk ke proses berikutnya. Oke. Proses berhasil, dan di sini Bapak Ibu perhatikan kalau di saya itu ada referensi ke konten eksternal tidak disertakan dalam berkas cadangan ya, tidak akan berfungsi. Oke, ini kita abaikan, dan catatannya yang pasti harus berkas cadangan berhasil dibuat. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ya, tekan tombol lanjutkan. Oke, selesai. Perhatikan Bapak Ibu, di area private pencadangan pengguna itu sudah ada nama berkasnya ya, backup tadi. Di sini ada waktu backupnya dan ada ukuran filenya 27 MB. Oke. Nah, proses backup sudah selesai. Pada step ini berarti kita sudah punya file, proses backup sudah selesai. Oke, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah proses restore atau pengembalian ke mata kuliah yang ada saat ini. Oke, kita buka lagi satu tab seperti ini. Kemudian Bapak Ibu masuk ke mata kuliah yang akan direstore, yang akan ditimpa. Ya, yang akan direstore. Misalnya saya masuk ke sini. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Di mata kuliah ini statusnya biasanya ini ya, di mata kuliah yang di sini, ini perhatikan, ini judulnya ya, ini yang harus diperhatikan juga. Ini kan masih kosong, ya, ini masih kosong. Nah, Bapak Ibu, langkah pertama adalah ngapalin pet mata kuliahnya. Yang perlu diperhatikan itu adalah nama singkat dari kursus ini. Ini yang perlu di-copy. Kita copy dulu Bapak Ibu, kemudian kita pastikan paste aja ke notepad lah. Jadi buka di paste ke notepad. Ini nama mata kuliahnya, ini terdaftar di semester genap. Visibilitas kursusnya itu tampilkan, berarti kalau tampilkan itu tampil di sisi mahasiswa nanti. Kalau sembunyikan nanti tersembunyi. Perhatikan tanggal mulai kursusnya, kemudian di ringkasan kursus ini biasanya Bapak Ibu defaultnya adalah nama dosennya dan jadwal kuliah. Bapak Ibu kalau misalnya lupa tinggal copy dan pastikan lagi di sini, karena ini akan ketimpa juga. Kemudian berikutnya Bapak Ibu di bagian bawah itu ada nama ada filenya. Nah, untuk filenya itu juga Bapak Ibu unduh terlebih dahulu. Bapak Ibu unduh. Karena apa? Ini nanti juga akan ke restore. Nanti kita bisa balikin lagi gitu. Untuk yang di sini informasinya. Nah, oke. Ini sudah kita ketahui informasi-informasinya dan kita sudah mengunduh juga filenya. Langkah berikutnya apa? Oke, langkah berikutnya karena sudah kita tahu settingan dari sini, langkah berikutnya kita lihat di pengguna Bapak Ibu. Di pengguna terdaftar. Nah, kalau di pengguna terdaftar ini nanti ada beberapa, misalnya kuliah tim teaching seperti ini, misalnya nanti salah satu dosennya itu akan kehapus gitu. Oke, dengan dosen yang melakukan restore. Ketika ada mahasiswa yang ada di sini juga akan kehapus. Oleh karena itu, jadi nanti setelah restore berhasil, Bapak Ibu harus bilang lagi ke mahasiswa untuk melakukan enroll kembali itu ya. Kemudian nanti metode pendaftaran pun nanti harus kita ubah juga di metode pendaftaran ya, yang di sini juga nanti kita setting lagi. Itu yang harus diperhatikan. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk kembali ke bagian restore. Mau di mana restorenya? Mau dari sini langsung silahkan bisa, atau dari mata kuliah yang ada di sini juga restore juga bisa. Ini ada tulisannya restore, kembalikan ya, restore ini. Nah, di restore ini perhatikan Bapak Ibu, ini ada di semester di mata kuliah ini. Ya, ada di mata kuliah IF 2022 ini yang harus diperhatikan. Oke, kemudian Bapak Ibu
perhatikan di sini kita akan lakukan backup. Kita akan lakukan restore dari backup yang di sini. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Tinggal kembalikan. Nah, kita ini ada konfirmasi apa aja yang akan dikembalikan, apa yang enggak. Sampai ke bawah, kemudian klik lanjutkan. Oke. Kemudian perhatikan Bapak Ibu. Ini tahap yang penting nih di sini. Di bagian destination-nya. Oke. Di bagian destination ini perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus berada di mata kuliah yang akan direstore. Ya, ini di mata kuliah yang akan ada di restore. Bapak Ibu bisa gunakan ini. Hapus konten dari kursus ini dan kemudian pulihkan cadangan. Itu bisa seperti ini. Kalau memilih yang di sini berarti Bapak Ibu Bapak Ibu akan menggabungkan. Jadi nanti kontennya akan double. Oleh karena itu pilih yang di sini aja, hapus konten dari kursus kemudian pulihkan cadangan. Itu. Tapi syaratnya Bapak Ibu ketika mengembalikan itu harus berada di mata kuliah yang akan dikembalikan. Jika menggunakan opsi yang pertama di sini. Gitu. Oke? Stop dulu sampai sini. Oke. Yang kedua, perhatikan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berada di mata kuliah yang lain, perhatikan ini. Beda 21.2, yang di sini 22.2. Nah, ini berarti kan di mata kuliah yang lain di semester yang lain. Bapak Ibu ingin mencadangkan. Cadangkan sama seperti tadi. Ya. Nah, perhatikan. Kalau kasusnya Bapak Ibu berada di mata kuliah yang lain seperti ini, Bapak Ibu jangan menggunakan pilihan yang ini. Ya, ini nggak boleh nih. Tapi Bapak Ibu harus memulihkan ke dalam kursus yang tersedia di sini. Caranya bagaimana? Tetap kita pilih yang ini nantinya. Tapi yang harus Bapak Ibu adalah melakukan pencarian terlebih dahulu di sini. Mata kuliahnya apa yang akan direstore. Nah, tadi di awal ada langkah melakukan pengkopian. Jadi Bapak Ibu tinggal copy yang ada di sini mata kuliahnya, kemudian paste, kemudian cari. Setelah ketemu, baru diklik, ininya dipindahkan lagi, hapus konten, kemudian tinggal lanjutkan, klik lanjutkan. Ya, jadi Bapak Ibu, pada step ini saya mendemonstrasikan bagaimana cara merestore dari mata kuliahnya yang ada di sini, mata kuliah semester yang berjalan yang akan dihapus, atau merestore dari mata kuliah semester yang lain gitu. Nah, itu harus cari dulu mata kuliahnya. Ini kita ketemu. Oke, silahkan pilih salah satu. Tapi saat ini saya coba yang termudah aja, yaitu dengan masuk ke dalam mata kuliah yang akan direstore. Saya gunakan opsi yang ini, ya. Kemudian klik lanjutkan. Baik, Bapak dan Ibu, ini sudah ada pada step yang ketiga, yaitu setelan. Perhatikan Bapak Ibu, ini setelannya. Nah, di sini ada sertakan metode pendaftaran. Bolehlah kita tambahkan di sini ya. Kemudian Bapak Ibu perhatikan, klik tombol selanjutnya. Kemudian, nah ini juga perhatikan Bapak Ibu. Timpa konfigurasi kursus. Ini yang harus disetting. Ini kan masih 21.2 ya. Berarti kita harus timpa. Kita ya. Dan ini kita hapus. Ini kita hapus. Kita ganti dengan yang ini. Reg IF22 gitu kan. Yang semester saat ini. Copy, kemudian kita paste. Ini juga sama. Kita paste. Ya. Jadi disamakan aja Bapak Ibu untuk nama kursus, nama pendek kursus. Itu kita samakan dari kursus, settingan kursus yang sebelumnya. Dari yang ini ya. Itu yang harus diperhatikan. Kalau misalnya nanti tidak bisa, lupa, kalau ininya sama berarti nanti akan error. Kenapa? Karena nama kursus yang ini itu tidak boleh sama untuk semua course yang ada di dalam sistem ini. Oke.
Oke Bapak Ibu, perhatikan ini yang penting, tanpa konfigurasi ya, nama kursus dan nama pendek kursusnya ini kita ganti dengan nama mata kuliah kita yang sudah kita copy sebelumnya, seperti ini, biar tidak lupa. Kemudian berikutnya, ya Bapak Ibu, kalau mau apa namanya, ada yang mau dihilangkan, tidak mau di restore, ya tinggal pilih salah satunya gitu. Tapi pada kesempatan kali ini, saya coba untuk semuanya aja dulu lah. Next, tombol selanjutnya, klik tombol selanjutnya, kemudian perhatikan review, oke, ke bawah lagi, kemudian lakukan pemulihan. Sip, klik lakukan pemulihan. Oke, ini masih nunggu prosesnya, karena lumayan besar filenya, ini cukup lama untuk melakukan restore ke dalam mata kuliah yang baru. Baik, kita tunggu proses restore-nya. Nah, ini proses sampai 100% dan tombol warna hijau muncul seperti ini. Artinya bahwa kita sudah sukses selesai. Kalau sudah selesai bagaimana? Kita klik lanjutkan. Tada. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Di sini ya Bapak Ibu, namanya sudah sesuai. Oke, jadi kita inspect lagi. Oke, kita inspect lagi, klik di sini, di setting ini, kemudian ke ubah pengaturan. Perhatikan Bapak Ibu, ininya harus sama ya, seperti di awal. Oh, ini ada berubah tadinya 31 jadi 29. Oke, bolehlah kita tambahin jadi 31. Nah, ininya mengikuti yang lama. Ini mengikuti yang lama, karena ini yang baru, berarti Bapak dan Ibu kopikan kembali informasinya di sini. Ya, bisa tambahkan deskripsi course-nya apa. Nah, lihat kembali gambarnya berubah juga. Ini kita hapus Bapak Ibu. Oke. Ini kita hapus. Yang tadi kita unduh, kita masukkan ke sini. Nah, oke. Jadi yang tadi kita unduh sebelum yang gambar sebelumnya, kita masukkan ke sini. Kemudian kita simpan dan tampilkan. Oke, itu sudah. Nah, dari pengaturan kursus setelah restore, berarti Bapak Ibu lihat dulu pengaturan kursusnya. Setelah pengaturan kursus selesai, lakukan yang kedua, yaitu hidupkan mode ubahnya ini. Untuk apa? Untuk ngedit Bapak Ibu. Jadi ini kan di semester yang lalu, tetapi ya setidaknya beberapa hal itu sudah ada lah, tidak copy paste lagi, tidak diinputkan manual lagi. Oke Bapak Ibu, misalnya kita melakukan edit lagi bagian awal di sini, edit bagian, klik ubah edit bagian. Misalnya di sini ke WA grupnya kita akan ubah ya, misalnya TBA aja lah, tambahkan misalnya. Kemudian apalagi yang akan diubah, misalnya ini pustaka pendukung, course-nya misalnya nanti kita akan ubah ya, kita ubah. Kemudian penilaiannya ada perubahan penilaian ya, kita ubah. Misalnya ini jadi seperti ini, misalnya kita ubah. Jadi harus diingat, setelah melakukan restore Bapak dan Ibu, semuanya harus dilakukan, dicek perubahannya. Oke. Kemudian simpan perubahan. Nah, jadi setelah restore itu tidak langsung selesai begitu saja ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, RPS yang ada di sini ya Bapak Ibu bisa ganti dengan RPS yang baru. Kan setiap semester RPS-nya harus diperbaharui ya. Bapak Ibu ganti. Jadi ini bisa dihapus aja dulu. Oke, nanti uploadkan yang baru, simpan di sini. Kemudian di daftar kehadiran bagaimana? Kita cek lagi Bapak Ibu. Jadi jadi dari atas ke bawah aja ya Bapak Ibu ya, top down gitu ngeceknya. Daftar kehadiran, RPS-nya kita hapus yang lama. Oh, daftar kehadiran ternyata sudah ada nih, tapi waktunya salah. Udah, untuk daftar kehadiran kalau salah berarti Bapak Ibu tinggal klik di sini, tindakan, kita hapus aja semuanya biar gampang. Saya ulangi. Untuk menghapus daftar kehadiran yang lama, klik di sini, tindakan,
terchecklist semua, kemudian di bawah pilih hapus. Tekan tombol OK. Oke, kemudian klik lanjutkan. Ya, klik lanjutkan. Selesai, sudah dihapus. Jadi kosong kembali. Loh, kosong kenapa? Ya, kita mau menambahkan yang baru. Ya, kita tambahkan sesi aja. Tambahkan sesi. Kemudian Bapak Ibu ingat mulai kuliah tanggal berapa? Misalnya tanggal hari, kita coba cek kalender. Misalnya ini hari Kamis, berarti misalnya tanggal 8 Maret. Dari jam berapa? Misalnya dari jam 13.30 sampai dengan jam 16 misalnya. Oke. Kemudian Bapak Ibu buatkan aja di sini beberapa sesi ulangi checklist. Diulangi setiap hari apa? Diulangi setiap hari Kamis, seminggu sekali. Sampai kapan? Oke, misalnya kita sampai bulan Juni pertengahan misalnya seperti ini. Ya, kemudian kalau Bapak Ibu mengizinkan mahasiswa untuk absen secara mandiri, ini harus di checklist. Kalau tidak diizinkan, ya Bapak Ibu mengisi sendiri di presensinya. Oleh Bapak Ibu sendiri, ya tidak usah di checklist. Oke, setelah ini selesai, kemudian klik tombol untuk menambahkan. Berarti di sini ada 15 pertemuan yang berhasil dibuat. Kalau misalnya nanti, oh ini bulan apa nih, bulan April, tanggal 20 ini libur, ya udah Bapak Ibu tinggal dihapus saja. Konfirmasi bisa dihapus. Kalau salah, ini kalau salah bisa dihapus gitu, atau bisa nanti diubah, diedit ya. Ya misalnya 20 April ini bisa diedit. Nah, jadi kapan? Jadi misalnya berapa April itu bisa diedit, ya tinggal simpan perubahan seperti itu. Jadi kalau ada yang tidak kelebihan, hapus. Kalau ada yang tidak disesuai, Bapak Ibu sesuaikan aja dengan tombol edit ini gear ya, icon gear seperti itu. Oke, untuk presensi selesai. Berikutnya, klik kembali ke mata kuliah yang kita. Di bagian bawah, misalnya di pertemuan 1, ini kan masih tahun yang lalu, sekarang sudah 2023. Tadi mulai kuliahnya itu berarti 8 Maret, berarti kita ubah ke 8 Maret 2023. Seperti ini. Oke, nah tinggal Bapak Ibu sesuaikan aja materinya, segala macamnya, itu Bapak Ibu uploadkan aja di sini, sesuaikan. Ya. Tinggal sesuaikan saja. Seperti itu. Oh, ternyata 9 Maret, mohon maaf. 9 Maret. Ternyata hari Kamis itu. Ternyata di 9 Maret. Nah. Ini. Nah, Bapak Ibu sesuaikan aja. Lalu bagaimana untuk yang langkah berikutnya sama Bapak Ibu. Jadi setelah restore berhasil, Bapak Ibu jangan langsung tinggalkan. Langsung edit-edit saja ini. Misalnya jadi 2023 9 tambah 7 berarti kan 16 Maret misalnya. Nah, terus seterusnya diedit. Nah, lalu bagaimana yang paling tidak ya ininya aja diedit dari 2023 misalnya. Kalau misalnya belum sempat, ya belum sempat misalnya untuk pertemuan 2 dan lainnya, Bapak Ibu setiap minggu mau update, ya mungkin ini disembunyikan dulu topiknya. Nah, seperti itu supaya tidak terlihat di sisi mahasiswa. Sembunyikan dulu topiknya sampai 16 pertemuan. Ya, sembunyikan dulu topiknya terus sampai ke pertemuan yang ke-16. Jadi dilakukan proses penyembunyian topik-topiknya itu. Oke. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, ini misalkan Bapak Ibu sudah menyembunyikan sampai 16 topik misalnya, dan Bapak Ibu setiap minggu mau melakukan pembaharuan. Ya, tapi kalau misalnya ada waktu 1 hari aja untuk setting semuanya, langsung tampilkan biar mahasiswa bisa belajar 16 pertemuan itu sudah ada apa aja yang akan dipelajari. Jadi sudah disampaikan. Nah, berikutnya apa? Kita cek di sisi pengguna, Bapak Ibu. Cek di sisi pengguna. Oke.
Ternyata seperti diperhatikan di sini pengguna yang tadinya 2 jadi 1 ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu harap menghubungi admin Tendiknya untuk menambahkan, karena daftar pengguna sebagai dosen hanya bisa menambahkan 2, asisten sama mahasiswa. Jadi Bapak Ibu harus menghubungi Tendik ataupun admin SCE atau membuat helpdesk untuk menambahkan dosen kalau yang tim teaching seperti itu. Kemudian berikutnya lagi Bapak Ibu dicek lagi di sini adalah ini untuk nama pengguna metode pendaftaran. Perhatikan, di mana metode pendaftaran administrasi, klik metode pendaftaran. Di sini ada pendaftaran mandiri. Bapak Ibu klik di ubah sini. Cek. Nah, di ubah ini Bapak Ibu, ini kunci pendaftarannya default 21.2 karena semester yang lalu. Bapak Ibu tinggal ubah aja, misalnya mau membuat kunci pendaftaran baru misalnya. Saat ini defaultnya itu 22.2. Bapak Ibu bisa buat kunci pendaftaran baru apa saja silahkan. Nah, kemudian simpan. Nanti misalnya di pertemuan pertama Bapak Ibu bisa kasih informasi ke mahasiswa, nih kunci pendaftaran untuk masuk ke kelas. Atau ya dibuat default aja seperti tadi, biarkan mahasiswanya mungkin sudah tahu secara default masuk, nanti Bapak Ibu bisa verifikasi ya di pengguna ini. Biar verifikasi di minggu kedua, minggu ketiga verifikasi apakah jumlah mahasiswanya sama dengan yang terdaftar di KRS Yakat gitu kan atau tidak gitu. Kalau yang tidak nanti Bapak Ibu bisa kick ya, bisa hapus dari sini untuk mahasiswanya. Itu setelah misalnya 2 minggu 3 minggu Bapak Ibu ingin private eksklusif, kelasnya hanya bisa diakses oleh mahasiswa Bapak Ibu saja yang terdaftar di SIAKAT dan sudah dipastikan lengkap, ya Bapak Ibu bisa ubah lagi metode pendaftarannya menjadi yang lain supaya tidak sembarangan orang masuk dengan menggunakan kunci pendaftaran default. Seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu sudah cukup ya. Jadi setelah restore tinggal Bapak Ibu edit-edit lagi mata kuliahnya, materi mata kuliahnya apa, filenya apa, disesuaikan dengan RPS yang terbaru. Ya, disesuaikan dengan RPS yang terbaru, ya, disesuaikan isiannya seperti itu. Ya, saat ini fungsinya SCE itu sebagai berita acara, tempat pooling pengumpulan tugas-tugas mahasiswa, tempat assessment gitu ya, untuk quiz-quiz gitu kan, dan lain-lainnya itu. Oke, demikian Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan silahkan bisa hubungi helpdesk di helpdesk.it.ac.id, kemudian open ticket aja di helpdesk ini Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak Ibu nanti open ticket di helpdesk ini ya. Nanti balasannya kadang-kadang ada di spam, di folder spam email Bapak Ibu ya. Ini ada yang seperti itu, ada yang masuk ke inbox, nanti dicek aja seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Jika ada yang mau untuk melakukan backup dan restore mata kuliah, terima kasih.